Sahabat ternak semuanya, tentunya kita sebagai peternak akan mengharapkan hasil dari ternak kita bisa tumbuh secara maksimal dan selalu sehat seperti apa yang kita inginkan. Jangan sampai ada kendala-kendala yang mengakibatkan ternak kita bisa lambat untuk pertumbuhan, seperti hanya entok makan bulu. Entok makan bulu ini sangat bahaya sekali untuk pertumbuhan anak entok. Jadi kita harus pandai-pandai mewaspadai, mengatasi bagaimana caranya anak entok itu supaya tidak makan bulu, karena ketika diteruskan sampai lama bisa mengakibatkan kematian. Oke, seperti apa caranya pencegahan anak entok supaya tidak makan bulu? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip supaya tidak salah paham tentang penjelasan yang ada di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi, dan salam untuk semuanya para peternak entok jumbo. Alhamdulillah rabbil alamin, jumpa lagi bersama kami Putra Cendana Channel tentunya, yaitu salah satu channel yang mengulas tuntas tentang dunia peternakan entok jumbo. Oke bosku, seperti biasa, pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih dan saya doakan dulu untuk teman-teman yang sudah menonton video kami ataupun yang sudah bergabung mendukung channel kami dengan cara memberikan tombol like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bosku semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan dan usaha masing-masing, akhirnya diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat ternak semuanya, untuk di video kali ini kita akan memberikan pengalaman seperti apa yang kita lakukan di kandang kami ya Putra Cendana, yaitu ketika anak entok itu mulai tumbuh, mulai umur 1 bulan ke atas, itu rawan-rawannya untuk anak entok koloni yang sifatnya itu suka makan bulu. Jadi untuk anak entok yang makan bulu ini tidak bisa dipandang remeh sahabat, banyak permasalahan yang harus kita tangani. Ketika anak entok ini makan bulu ataupun kanibal, itu kalau dibiarkan berlama-lama, berlarut-larut, bisa mengakibatkan fatal. Dan ketika sudah mulai makan bulu itu sampai berdarah, itu sangat bahaya sekali sahabat, bisa menimbulkan sampai dengan kematian. Karena anak entok ketika sudah kanibal itu bukan cuma untuk makan bulu aja, itu bisa makan sampai dengan dagingnya. Mungkin rasanya itu lebih nikmat ketika sudah berdarah dan selalu dicucui terus, dimakani, dan nanti bisa berdarah. Sampai berdarah pun anak entok itu masih dimakan, biasanya di ujung ekor itu ataupun di sayap, sampai berdarah dan bisa berkelupas. Itu sangat parah sekali. Itu nanti kalau tidak kita pisah itu bisa jebol, bisa sampai berlubang sahabat. Jadi harus diwaspadai bagaimana cara penanganannya supaya anak entok itu tidak berlarut-larut untuk makan bulu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sahabat untuk mencegah atau menangani ketika anak entok itu sudah makan bulu. Ini kemarin ada 2 hari kita sibuk di luar dan kita hanya memberikan makan dan tidak sempat menangani. Ini ada beberapa anak ekor yang dimakan oleh temannya seperti itu. Ini sampai berdarah-darah, dan ketika berdarah itu masih tetap dikejar dan dimakan. Jadi kita mempunyai solusi, yaitu harus secepatnya kita pisahkan yang paling galak, yang paling ganas itu memakan bulunya teman. Kita pantau sebentar, kita masukkan ke tempat lain, kita karantina.
supaya tidak berlarut-larut untuk makan bulu dari teman yang berdarah tadi. Karena kalau kita biarkan bisa fatal sahabat, bisa berlubang, dan semakin lama akan mungkin terasa enak dan terus-terusan dimakan, dikejar-kejar. Dan untuk selanjutnya kita bisa menangani dengan pemberian makan hijauan ataupun daun pepaya. Ini bisa kita gunakan untuk alternatif supaya tidak makan bulu. Jadi ini sebagai camilan sahabat, ini bisa kita gantung ataupun kita ada waktu bisa kita kasih, kita pegang gitu seperti ini. Ini tujuannya apa? Untuk melupakan yang namanya makan bulu. Jadi kita ganti dengan makan daunan seperti ini yang kita lakukan. Ini untuk melupakan anak entok supaya tidak makan bulu. Jadi sambil kita memantau mana yang paling agresif, yang paling makan bulunya teman, itu kita pantau, kita lihat, dan nanti kita pisahkan. Dan juga yang sudah parah, yaitu untuk yang sudah berdarah, itu juga kita pisahkan dari teman-temannya atau dari koloninya supaya tidak berdarah berkelanjutan. Jadi untuk pencegahan seperti itu, ini bukan cuma daun pepaya aja, ini bisa menggunakan daun talas juga bisa, enceng gondok juga bisa, kangkung, bayam, semuanya yang dedaunan itu bisa kita pergunakan untuk memancing anak-anak entok itu nyemil, istilahnya itu nyemil, makan camilan seperti itu sahabat. Jadi melupakan yang namanya makan bulunya temannya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pemberian makan, harus kita tambah untuk porsinya. Ketika biasanya itu 1 kilo ditambah 1,5 kilo supaya anak entok itu merasa kenyang dan bisa istirahat dan tidak mengejar-ngejar temannya untuk makan bulu. Jadi sangat penting sekali untuk perawatan anak entok yang makan bulu ini supaya ternak kita bisa tumbuh secara maksimal. Karena ketika kita biarkan anak entok makan bulu seperti itu, yang kecil ini nanti semakin lama semakin kurus. Karena pertama dia takut untuk bergerombol untuk makan dan mengurangi porsi makannya, nanti bertambah kecil. Yang kedua, karena merasa sakit dia akan menyendiri, jadi makannya pun juga sedikit. Itu akan melambatnya pertumbuhan dari anak entok. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu yang pertama, harus kita pantau mana yang paling agresif, mana yang suka makan bulu, itu harus kita cepat-cepat karantina atau kita pindahkan di tempat yang lain. Dan yang kedua yaitu anak entok yang sudah menjadi mangsa pemakan bulu itu, yang sudah parah, istilahnya sudah berdarah, itu harus segera dipindahkan, dikarantina juga di tempat yang oke. Seperti itu sahabat, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam usaha peternakan entok jumbo. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara memberikan tombol like, komen, dan subscribe, dan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Akhir kata, semoga sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.